الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. الحمد لله. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya-Allah duduknya kita di tempat yang mulia sebagai penebus dari dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majlis kecuali dosa telah dihapuskan oleh Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali hajat telah diijabah oleh Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali kita telah ditetapkan sebagai hamba yang kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad. Dan insya-Allah sebagai perkumpulan yang kita kumpulkan pada malam hari ini, kelak kita berkumpul bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam ke-6 daripada orang tua Al-Ustaz Deni, yang mana insya-Allah pada malam hari ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal setiap orang yang hadir pada malam hari ini, terlebih khusus yang telah meninggalkan kita. Maka insya-Allah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan di dalam kuburnya cahaya yang terang yang menemani hingga akhir hari kiamat. Allah jadikan kuburnya didatangi ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri, dan juga segenap para guru yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Namun harapan kami kepada Allah berikan umur panjang kepada mereka semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taqwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, menjadi kebanggaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa setiap yang hidup pastilah akan kembali kepada Allah, dan setiap nyawa pasti akan kembali kepada Allah. Setiap dari kita juga pasti akan kembali kepada Allah. Siapapun orangnya, berapapun usianya, pasti setiap perjumpaan ada yang namanya perpisahan. Akan tetapi hikmah di balik itu semua begitu besar. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mauti ma'wa'tan. Cukup dengan adanya sebuah kematian, adanya sebuah peringatan untuk diri kita. Peringatan apa? Peringatan bahwa hidup kita tidaklah panjang. Nabi Allah Nuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam dakwahnya yang panjang sekali, usia di dalam dakwahnya saja sudah 950 tahun. Ya, di antara kita baru dakwah beberapa tahun, udah merasa lelah.
usah dakwah, sholat 5 waktu, seminggu udah berasa rajin, minggu depannya banyak bolongnya lagi. Ya. Nah ini Nabi Allah Nuh 950 tahun. Ini baru dakwahnya, belum usianya. Maka Nabi Allah Nuh sudah nggak ada, hanya menjadi sebuah kenangan daripada sebuah kisah yang begitu istimewa. Nabi kita Muhammad sebagai kekasih Allah tetap Allah panggil. Bahkan sudah 1400 tahun yang lalu beliau sudah tidak ada. Akan tetapi hikmah di balik itu semuanya adalah agar kita tahu bahwa hidup kita di dunia adalah hidup yang sementara. Ya, hidup di dunia disebutkan hidup di dunia adalah kehidupan di mana sebagai tempat transit saja. Ya, bukan tempat untuk selamanya. Bahkan dikatakan orang yang hidup di dunia jadilah layaknya orang yang asing. Kita kalau di tempat yang asing, bukan tempat kita mau berangkat dari sini ke kampung halaman kita, ada namanya istilah berhenti sejenak untuk istirahat di tempat yang bukan kita kenal, asing di dalamnya. Kira-kira orang yang asing dan tinggal di tempat yang asing dan tahu dia akan sebentar di tempat yang asing itu, kira-kira dia akan berbuat apa di dalamnya? Apakah dia akan membuang waktu untuk membangun rumah misalnya? Ya, udah tahu sebentar, tapi tetap dia mau bangun rumah dulu di situ. Besok saya mau berangkat, tapi hari ini mau bangun rumah. Besok balik lagi nggak tahu saya bakal balik lagi apa nggak bakalan. Sudah tahu asing, sudah tahu dia akan tinggal selamanya di tempat tersebut. Apakah dia akan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak mungkin dia akan tinggali saat itu? Maka orang yang cerdas tidak akan berbuat apa-apa. Orang yang cerdas hanya akan menyiapkan dirinya dan menyiapkan bekalnya untuk tujuan yang sesungguhnya. Dan kita di dunia adalah asing, dan kita hidup di dunia layaknya orang yang asing. Maka tidak perlu mencari sesuatu untuk hal yang sementara sifatnya. Cukup mengambil hal yang kiranya bisa membantu kehidupan kita di dunia, tapi tujuan utama kita adalah kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Jika seseorang rela membuang waktunya untuk belajar hingga dia masuk dalam universitasnya, hingga dia sampai dalam tujuan mencari pekerjaannya, maka dalam hitungan ini semuanya itu akan membutuhkan waktu yang panjang sekali agar bisa mendapatkan kesuksesan yang dia harapkan. Itu pun belum pasti. Berapa banyak orang yang lulusan sarjana dan lain sebagainya, bekerja, banting tulang dan lain sebagainya, nggak berhasil apa-apa. Ya hidupnya pas-pasan, rumah tangganya begitu-gitu aja. Ya. Ada juga yang memang berhasil, tapi setelah berapa tahun dia rela membuang waktunya untuk belajar dan lain sebagainya. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, sampai usianya sudah masuk 50-60 tahun baru dia tenang. Ya, merasa tenang apa? Karena apa yang dibutuhkan sudah ada. Tapi dia merasakan kenikmatan ketenangan ini berapa lama? 10, 20, 50, udah nggak ada lagi. Ya, usia kita kan sudah disebut oleh Nabi antara 60 atau 70 tahun. Ya udah kita minta umur panjang. Umur berapa? 100 tahun? Mau umur kita 200 tahun? Di sini ada yang maunya umur 200 tahun? Panjang umur, masya Allah. Semua orang kan doanya, ya Allah semoga kita panjang umur. Berapa tahun? Coba kalau tahu-tahu malaikat tanya, mau berapa tahun? Mau bilang berapa? 200? 1000 tahun? Mau ngapain? Ya, mau ngapain kita 200 tahun? Teman kita udah habis semua, tinggal kita doang sendirian. Kagak enak. Ya, jadi kehidupan yang nikmat adalah di saat kehidupan itu diisi. Tetapi kalau kehidupannya panjang tanpa ada isi, ya nggak ada gunanya.
Karena itu, di saat kita bisa mengisi waktu kita yang singkat ini dengan bekal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan seorang anak saat ditinggal orang tuanya wajar, karena pasti akan merasa kesepian dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang sedih atas ditinggalnya daripada keluarga, orang tua khususnya, terkadang berpikir saya belum bisa membahagiakannya, saya belum bisa berbakti dengan sempurna dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya datang saat kematian sudah ada. Bisa dikembalikan? Nggak bisa. Bisa diminta kembali? Nggak bisa. Semua yang sudah lewat ya sudah, begitu saja akan lewat. Tapi ingat, jadikanlah perpisahan itu sebagai perjumpaan kelak yang abadi. Karena di hidup di dunia pasti berpisah. Enggak kita duluan, ya orang tua kita duluan, terserah pilihan Allah yang mana. Tapi jadikan perpisahan ini adalah perpisahan yang kelak kita akan bersama selamanya. Jangan cuma kita berharap bersama di dunia seterusnya, tapi nanti akhirnya kita akan berpisah di akhirat. Buat apa? Tadi sudah meluangkan waktunya bertahun-tahun, tapi kebahagiaannya hanya sesaat. Setelah itu dia mati. Kalau nggak mati ya sakit dulu. Akhirnya usahanya dia bertahun-tahun buat siapa? Buat anaknya, buat keluarganya. Dia mati, istrinya mungkin kawin lagi, nggak tahu kita. Iya. Dia mati, mungkin anaknya bertengkar, bahkan membunuh gara-gara harta yang dia tinggalkan, kita nggak tahu. Usahanya apa? Membuat bahagia? Nggak bahagia. Tapi usaha kita saat mengisi waktu kita dengan ibadah, yang usianya 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun bahkan, diusahakan untuk ibadah selama 1000 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ganti di akhirat dengan kebahagiaan selamanya. Itu saja tidak bisa seimbang. Kalau kita cuma bayar 1000, Allah bayar dengan selamanya. Itu nggak seimbang. Pemberian Allah lebih besar lagi. Orang aja di dunia rela bertahun-tahun demi bahagia 10 tahun. Nah ini dia rela bertahun-tahun demi bahagia selamanya di akhirat. Apalagi yang usianya kita cuma 60-70 tahun, kita habiskan sekolah, kita habiskan bekerja, kita habiskan dengan keluarga, ibadah kita sholat 5 waktu, kadang qiyamul lail, kadang sholat duha dan lain sebagainya. Lalu kita mengharapkan surga yang paling tinggi, kita mengharapkan bersama Nabi Muhammad. Seimbang? Seimbang. Tapi rahmat Allah begitu besar. Nabi Muhammad begitu sayang terhadap hambanya. Cukup dengan hal-hal yang memang kita lakukan, tapi semuanya untuk Allah, dan semuanya ikhlas karena Allah, dan semuanya kita kaitkan dengan cinta kepada Rasulullah, maka niscaya akan kita dapatkan bahkan murafaqah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat salah satu A'rabi, seorang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ini pertanyaan besar, gak gampang. Orang sekarang yang paling berani, orang sekarang yang paling hebat di dunia ini gak bakal pernah tanya, ya kapan hari kiamat. Gak bakal berani menantang kapan hari kiamat. Ya, contoh misalnya negara-negara terbesar sekarang dalam peperangan, Amerika dan sejenisnya, Rusia dan lain sebagainya. Coba kalau dibilang besok hari kiamat, kira-kira takut gak dia? Takut. Bahkan mereka tahu bakal ada kiamat, mereka mencoba membuat ini, membuat bengkor dan lain sebagainya. Biar apa? Biar selamat ceritanya. Tapi apa? Takut dalam dirinya. Ini orang Badui dari gunung gak ada takutnya. Datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ya. Apa kata Nabi SAW setelahnya? Ya, Nabi nggak bilang hari kiamat bakal datang begini-begini. Nabi tanya, "Kamu bertanya hari kiamat kapan? Memang kamu menyiapkan apa?" Orang kalau bertanya berarti siap melawan. Nah sekarang bertanya tentang hari kiamat, kamu siap apa dengan hari kiamat? Ma'adatullah, kamu siapin apa buat hari kiamat? Apa kata Arabi ini? Dengan polosnya dia nggak bilang, "Oh saya bawa pedang, ya, saya bawa bunker, nah, saya bawa apa lagi? Saya punya rumah yang terbuat dari baja." Nah,
Dia nggak mengatakan itu semua, dia bahkan hanya mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya nggak nyiapin semuanya dengan banyak-banyak sholat, nggak. Saya sholat wajib, saya sholat sunnah yang memang dianjurkan. Saya nggak memperbanyak puasa wajib, puasa sunnah yang dianjurkan. Saya nggak sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat dalam satu malam, enggak. Saya nggak puasa selama setahun full, enggak. Saya hanya melakukan apa yang memang diperintahkan. Tapi itu semuanya bukan menjadi hal yang saya banggakan. Yang saya akan banggakan, saya mau tanya satu, kata dia. Fa inni uhibbullaha wa rasulah. Saya ini betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau masalah amal, semuanya urusan Allah, Allah yang bakal mengatur. Saya diciptakan karena Allah untuk beribadah, bukan saya mengharapkan sesuatu karena ibadah. Tapi saya punya cinta kepada Allah dan Rasul. Saya yakin dengan cinta dengan Allah dan Rasul pasti punya imbalan yang besar dari Allah dan Rasul. Apa jawaban Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbab. Kalau begitu kamu benar cinta, maka sesuai dengan tanggapanmu, sesuai dengan apa yang kau katakan, kau bersama yang kau cintai. Tadinya sahabat heran dengan pertanyaan, tahu-tahu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, ini khusus buat dia apa buat kita semuanya? Apa katanya Nabi SAW? Lah, buat semuanya. Al-mar'u ma'aman ahab. Setiap orang bersama mereka yang dicintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, semenjak saya masuk Islam tidak pernah ada suatu hal yang paling membuatku bahagia kecuali ini. Kenapa? Padahal Sayyidina Anas adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ibadahnya nggak usah ditanya, kita nggak ada apa-apanya. Nggak usah dibandingkan dengan ibadah kita. Tapi dia punya keyakinan cinta kepada Rasulullah. Itu yang membuat mereka bahagia. Cinta yang yakin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sungguh-sungguh dalam cinta kepada Nabi Muhammad, ibadah kita pasti benar. Jadi kalau orang bilang, oh saya cinta kepada Rasulullah, tapi ibadahnya nggak benar, sholat jamaahnya nggak pernah dilakukan, baca Quran masih ditinggalkan, sholawat kagak dibaca, bohong. Kenapa? Nggak ada cinta tapi nggak ada buktinya. Bagaimana cinta kalau nggak ada bukti? Cinta perlu adanya bukti. Cukup itu yang perlu kita bawa. Di saat semua amal ibadah kita kaitkan kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, niscaya kita akan bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bangga dengan amal kita yakin dengan amal kita saja, nggak bakalan mampu untuk memasukkan kita dalam surga, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah daripada Bani Israel yang usianya Allah berikan panjang dan dia beribadah secara sempurna 500 tahun, kata Nabi Muhammad. 500 tahun ibadah kepada Allah, menyendiri, tidak melakukan apa-apa kecuali ibadah. Bahkan makanan yang dia makan Allah kirimkan dengan sendirinya ke tempat dia beribadah, baik dengan hewan dan lain sebagainya yang datang untuk bisa dia makan. Itu terus dia lakukan selama 500 tahun. Setelah itu kata Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah. Ya, lalu Allah berkata, wahai malaikat, masukkanlah dia dalam surga dengan rahmatku. Dia komplain, ya Allah, saya ibadah gak benar, saya ibadah 500 tahun, kok masuk surga karena rahmatmu? Saya pengen dong masuk surga karena amal saya. Usaha 500 tahun gak gampang. Dia gak sombong, sudah di akhirat ini urusannya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya udah, kalau mau begitu coba hitung. Maka malaikat diperintah oleh Allah, wahai malaikat, hitung 500 tahun dari amalnya dia dengan kenikmatan satu buah mata yang ada dalam dirinya, apakah sudah sebanding syukurnya dengan amal ibadahnya? Maka dihitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 100, tahun 200, tahun 300 sampai 500, belum menandingi satu nikmat mata yang Allah berikan dalam dirinya. Kata Allah, ya udah masukin neraka kalau begini. Langsung dia berkata, ya Allah, jangan masukin neraka, masukin surga karena rahmatmu. Ya, apa Allah bilang? Masukin dia ke dalam surga dengan rahmatmu dan berikan dia kebahagiaan di dalamnya. Ya, jadi kita ini berbuat amal bukan tujuannya cuma buat surga. Gak sebanding. Jujur aja gak sebanding. Amal kita sama surga gak sebanding. Tapi amal kita untuk mencari rahmat Allah. Walaupun itu gak sebanding, tapi memang itulah tujuan kita. Karena amal kita insya Allah Allah beri rahmat. Urusan surga urusan Allah.
Urusan di mana tinggal kita minta sama Allah, karena Nabi mengatakan kalau minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Tapi amalannya yang nyambung. Minta surga, amalannya ahli neraka, ya kagak nyambung ini. Ya, seperti halnya orang bilang saya pengen ngimpi Rasulullah tapi gak pernah sholawat sama Rasulullah, kagak nyambung. Sama halnya orang pengen makan, pengen kenyang perutnya tapi kagak makan, bisa gak? Gak bisa. Dia pengen jalan ke Bogor tapi kagak jalan-jalan, nyampe gak? Gak nyampe. Sama, orang minta surga tapi gak mengamalkan amal surga, ya gak nyampe. Bohong namanya. Ya, jadi perlu ada wasilahnya, perlu ada perantaranya. Insya Allah Allah mudahkan dalam diri kita untuk berbuat amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan setiap amal kita betul-betul diterima oleh Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita adalah di saat setiap amal kita semuanya diterima dan di dalamnya terdapat ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, niscaya kita kelak akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tak ada yang bisa menolong kita di hari akhir kecuali Nabi Muhammad. Tak ada yang dapat menolong kita di dalam kubur kecuali Nabi Muhammad. Tak ada yang mampu memberikan pertolongan di dalam mahsyar kecuali Nabi Muhammad. Bahkan seluruh manusia, seluruh Bani Adam akan melihat bagaimana keindahan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sujud di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di situ Allah mengatakan irfa ra'sak wasal tu'ta ishfa' tushaffa'. Di saat itu Allah mengatakan angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, mintalah apa yang kau minta, lalu syafaatkanlah siapa yang kau kehendaki dalam syafaat. Maka harapan kita ada dalam saf pertama dari syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan suapan telaga Kautsar langsung dari tangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'ana marhuma wa la taj'al fina wa la ma'ana mutaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.